Baru-baru ini viral di media sosial yang memperlihatkan seorang petani meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak menurunkan harga beras. Dalam permintaannya, petani tersebut mengungkapkan kekhawatiran atas kenaikan harga pupuk yang mahal. Video tersebut cukup banyak menuai dukungan dari netizen. Lantas, bagaimana pandangan dari akademisi Unhas? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Seorang petani kembali viral dan menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial. Petani yang kiranya mewakili seluruh petani Indonesia itu viral usai meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak menurunkan harga gabah dan beras. Memang, dalam beberapa waktu terakhir ini, masyarakat dihebohkan dengan kenaikan drastis harga beras yang jauh dari kisaran harga yang terjangkau. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram bernama Viral Indonesia dan telah mendapatkan tanda suka lebih 2.000 dari pengguna Instagram per 1 Maret 2024. Bahkan petani tersebut juga mendapat dukungan dari sebagian netizen. Dalam cuplikan video singkat tersebut, petani yang sedang berada di tengah sawah itu menyindir orang-orang yang berharap harga beras turun. Ia menyoroti bahwa seringkali mereka tidak mendapat pengakuan sebanding dengan gaji pegawai negeri sipil dan upah minimum regional UMR setiap tahunnya. Ia mengatakan bahwa para petani tak pernah ribut jika gaji PNS dan UMR naik. Sementara ketika harga gabah yang Rp9.000 dan beras seharga Rp17.000, orang-orang tersebut malah mengadu ke presiden. Bukan tanpa alasan, petani tersebut meminta harga beras tidak diturunkan karena harga pupuk yang mahal. Dalam wawancara bersama Unhas TV, Dr. Muhammad Fuad Ansori menilai yang dilakukan petani tersebut adalah hal yang wajar. Menurut saya sih hal yang wajar karena selama ini pupuk itu mahal dan harga yang dipatok dari pemerintah memang waktu saat kemarin itu mungkin tidak masuk ke BEP dari usaha bertani, walaupun ya kita tahu alhamdulillah pemerintah memberikan subsidi yang awalnya pupuknya itu harganya 500 150 menjadi 150 sekitar 135 sampai 150.000 per saknya. Namun keterbatasan daripada jumlahnya juga dibatasi oleh petani sehingga petani-petani tersebut ingin meningkatkan potensinya dengan pupuk yang sekarang sangat terbatas dan terbatas karena jumlah menyebabkan petani tersebut harus mengambil pupuk daripada non-subsidi. Hal itulah menyebabkan pupuk relatif memiliki usaha bertani itu memiliki relatif nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Lebih lanjut, ia mengatakan harga pupuk yang tinggi biasanya disebabkan karena produksi dalam negeri yang hanya mampu menghasilkan 3,5 juta ton. Sementara kebutuhan Indonesia mencapai sekitar 13,5 juta ton. Oleh karena itu, hal tersebut memaksa untuk melakukan impor sekitar 6,9 juta ton. Inilah sebabnya mengapa harga pupuk dipatok tinggi. Selain itu, dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan keterbatasan pasokan pupuk karena negara tersebut merupakan produsen utama. Kalau menurut saya bahwa sebenarnya ini adalah peran Bulog. Bulog ini memiliki peran sentral di mana beberapa negara-negara maju itu tidak memberikan subsidi secara saprotan, tapi subsidi mereka adalah subsidi harga. Artinya, dia menjaga harga petani itu head naik, tetapi ketika di konsumen, dia memberikan subsidi sehingga harga itu relatif dapat dijangkau oleh konsumen dan tinggi di petani. Tapi dari segi subsidi terhadap saprotan, sarana pradi dan produksi untuk pertanian itu relatif dikurangi. Jadi petani sebenarnya bisa adaptif dengan pengurangan subsidi terhadap saprotan. Yang penting harganya jelas. Jangan sampai harganya memang kurang sehingga harga kurang itu tidak diminati oleh petani. Beberapa kajian yang kami lakukan, kalau misalnya Pak tanpa subsidi pupuk, Bapak menggunakan pupuk komersial atau non subsidi dan kemudian harga naik, relatif petani itu mau. Nah, di sini adalah peran Bulog untuk menemukan titik temu antara konsumen dan produsen. Jadi kami berharap petani tetap tinggi karena memang kewajaran yang ada di sini dan alhamdulillah pemerintah juga sudah menaikkan dari 4.000
sekitar 4.200 ke 5.500, tapi memang kelangkaan daripada produksi padi sekarang menyebabkan harga sekarang sangat tinggi di kisaran 6.300 hingga 8.000 untuk GKP-nya atau gabah kering panennya, gabah ketika dipanen di dalam set dari sawah itu, seperti itu. Sementara, Dr. Sri Nur Amina mengatakan tanaman padi memiliki banyak tantangan untuk dibudidayakan. Salah satunya adalah cuaca, apalagi Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian kehadiran organisme tanaman seperti serangga yang dapat menurunkan produksi padi. Nah, di sini yang tadi Adik sampaikan bahwa viralnya itu harga beras itu jangan naik. Harga beras itu naik biasanya sih sesuai pengalaman yang saya lihat ya, kalau terjadi banjir terus gagal panen. Yang kedua juga kalau serangan hama itu meninggi. Sementara tanaman padi ini untuk optimalnya kan dia harus diberikan pupuk. Pupuk yang memadai, lingkungan tumbuh yang baik, otomatis panen juga melimpah. Saya rasa itu permintaan yang sangat wajar ya. Karena begini, selama ini kan juga kita lihat harga beras itu sangat variatif. Misalnya kita beli di pelosok itu murah, terus dijual mahal. Petaninya itu dapat apa sih? Sementara ya waktu mereka itu lebih banyak digunakan untuk mengurus tanaman, terus pupuknya, belum lagi bahasanya kalau pestisida mereka bilang obatnya itu untuk mengendalikan hama dan penyakit. Jadi saya rasa pemerintah yang harus memperhatikan bagaimana sih rantai pemasaran supaya petani itu mendapat juga sejahtera juga. Artinya produknya dibeli bukan untuk dia semakin miskin atau top Korea, tetapi harus diperhatikan juga bagaimana memberikan pupuk subsidi, apakah memang diterima di tempat yang di tempat tujuannya terutama ya, terus bagaimana regulasinya supaya petani itu lebih mudah. Ya, seperti itu tanggapan saya. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa pemerintah harus memperhatikan bagaimana rantai pemasaran berfungsi untuk keuntungan petani. Produk mereka harus dibeli dengan harga yang layak, sehingga mereka tidak semakin miskin. Selain itu, perlu juga diperhatikan bagaimana memberikan subsidi pupuk, apakah benar-benar sampai ke tempat tujuan, dan bagaimana regulasinya agar petani mendapatkan subsidi dengan lebih mudah. Zulkarnain, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.